lagi dandanin Ka'bah rusak, Rasulullah naik dandanin, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya bang, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun mukanya pucet malu. Kenapa? Betis kelihatan orang dari bawah, tibang betis doang. Orang sekarang urat malu udah pada putus. Jangankan yang muda, nenek naik motor Mio, JJS, pakai celana wahai, pakai sial, dangkalan bata, kirain knalpot racing kulit. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Rasulullah ngomong sama Sayyidina Ali, gantikan tempat tidurku. Kenapa? Karena yang diincar itu kamarku, target utama aku, yang mau dibunuh aku, gantikan tempat tidurku. Nyawa taruhannya. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, zaman itu jawabannya tepat. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Coba anak muda pinter, enggak begitu jawabannya. Li, gue mau berangkat nih, mau Abu Bakar ya, hijrah, lu gantiin tempat tidur gua, yang mau dibunuh lu. Udah jangan saya Rasul. Lah Abu Bakar aja yang tuaan. Berangkat hijrah Nabi ditemenin oleh Sayyidina Abu Bakar, dikejar kafir Quraisy, ngumpet, kejar sampai ke Arab. Pulang ditangkap. Sampai ke Arab. Pulang ditangkap. Sampai ke Arab, jadi ke sono-sono ngomong, dikejar kafir Quraisy, ngumpet di gua Thur. Sebelum masuk gua, Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu, saya duluan yang masuk. Emang apa Abu Bakar? Saya bersih-bersih, ntar takut Rasulullah ngapa-ngapa, ada binatang ntar Rasulullah diantuk. Bener Abu Bakar bang, coker-coker, korek-korek masuk gua, tangannya digigit oleh jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalau jengking Arab beda sama kalau jengking pesanggerahan, beda. Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong, diam Abu Bakar. Nabi negor, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bareng sama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Tapi ngapa diam begitu? Tangan ini, ngapa tangan? Digigit oleh jengking. Komen dong, like, share, and subscribe. Ngomong sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain Bismillah, langsung diludahin. Bengkaknya detik itu juga kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita, wah, mungkinan bengkak romanya. Nih. Tuh ludahnya sama, beda kualitas. Rasul keringetan, kita juga keringetan bang. Keringat Nabi lain, bau minyak kasturi, bau minyak misik. Makanya Rasul ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Makanya Siti Aisyah istri beliau, Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin tuh, habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu-ibu yang belakang nih kalau pengen bakti melaki begitu kok. Laki pulang dari mana-mana nih, apalagi habis macul, wah, gentak aja sini bang, minyak misik bang, lu rasain dah tuh, mau perengus. Nih Rasulullah basyarun lakal basyari. Kemuliaan akhlaknya nggak bisa diragukan lagi. Udah kita baca mulu, tim hadro tuh baca mulu tiap malam, tiap hari, mulai bulan Maulid anak hadro. Makanya jangan sepelein anak hadro nih, yang nabuh hadro. Hadro artinya apa? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika thala'al badru alaina, itu ditabu tuh. Makanya abang kalau punya empok, punya anak perawan, didemenin sama anak hadro, kasih kok. Pokoknya anak empok terjamin dijaga sama anak hadro. Ada yang nyolek dikit ditabuk langsung. Wah, tabukannya anak habwa itu aku buang kencongan dia.
dimuliakan tuh. Bahkan lihat kemuliaan Nabi. Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji, kita kutip dah, sering banget kita baca dari masih kecil tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya pemalu. Mana buktinya? Lagi dandanin Ka'bah, Ka'bah rusak, Rasulullah naik dandanin, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya bang, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Betis kelihatan orang dari bawah, tibang betis doang. Orang sekarang urat malu udah pada putus. Jangankan yang muda, nenek naik motor Mio, JJS, pakai celana wahai, pakai sial, dangkalan bata, kirain knalpot racing kulit. Nabi orangnya malu. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati kagak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Bahkan Rasulullah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang diusak, udah ngerti, diusak, dihapus, ditipek, digebek. Tapi pangkatnya tinggi Rasulullah, kagak sombong. Kita kadang-kadang pangkat di Bang Bojo di RT doang, tengik banget lagu. Ya ada PRT, bukan RT sini, bukan RT sini, RT sono orang kampung saya. Masih lagi gendak RT orang kampung saya. Tuh, pangkat baru kayak dikit udah belagu. Nabi orangnya pemalu, tawadhu, rendah hati, kagak sombong, kagak marahan bang. Nabi orangnya tahu sendiri apa. Ada ceritanya Nabi lagi jalan-jalan berdua sama Siti Aisyah, lagi weekend. Datang orang kafir beri salam, orang kafir beda beri salamnya. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi kata mampus, marah kagak. Yang marah Siti Aisyah bang. Dibalikin tuh orang yang ngomong begitu, asyammu alaika wa laknatullahi wa azabuh, lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan asal tahu aja. Nah dikasih satu mulangin tiga, banyakan dia. Nabi mah gak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah, kalau tadi kata begitu balikin aja, wa alaika asyammu alaika ya Muhammad wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga, begitu artinya. Jadi Nabi gak marahan. Begitu juga dakwanya luar biasa. Lagi ceramah di Taif, Nabi lagi ceramah di Taif, Nabi lagi ceramah ditakolin, disambitin pakai batu, dilemparin kotoran onta, dibuagelin bang, berdarah jidatnya Nabi. Marah kagak, yang marah malaikat Jibril kesel banget Nabi ditakolin. Ngasih tawaran turun nama Nabi kita. Apa kata Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin di Jabal Uhud? Jangan Jibril. Memang apa sih man? Ini kalau bahasa kita, jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Kalau ini yang saya ceramain bapaknya nggak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Jibril komen, anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anak kan nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Gua tibanin aja udah. Jangan Jibril, kalau anak nggak beriman, cucunya saya tungguin. Buatan sabar mah dulu mah. Terus bagaimana ini urusan? Udah saya mau berdoa aja. Didoain bang, yang nakoli doain. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum, ya Allah berikan petunjuk hidayah buat mereka yang nakolin saya. Kenapa? Karena mereka kagak paham, kagak ngerti. Tuh Nabi beda sama saya. Kalau saya begitu urusan beda lagi bang. Umpama nih ada kamera nih ya. Umpama nih bang, Tile lagi ceramah, ditakolin sama polisi, sama bom molotov, datang Jibril sama saya, ngasih tawaran, umpama,
Tile, bagaimana kalau Monas gue cabut, gua tibanin yang nakolin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin, kata gitu. Tuh kalau saya nih beda urusannya. Nabi akhlaknya luar biasa, kemuliaannya bang. Kita baca lagi di situ apa? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Nabi demen sama orang fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen sama orang susah. Makanya Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin dari akhirat bersama orang miskin. Nih doa yang gak pernah kita baca. Pernah berdoa begitu bang? Ya agak dah. Kita nggak pakai doa begitu, emang miskin udah turunan begitu. Udah lengket banget miskin. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak lah keblangsak pisan. Susah kita, nggak bisa. Nabi demen sama orang susah. Bahkan Rasulullah bilang, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita pada terbalik. Bila orang kaya diundang teragak-agak. Ada orang kaya mati, ya Allah, lo terusan mimpi tahlil gak kelar pas 1000. Seribu dibaca orang kaya. Lagi giliran yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar, kelar dia. Demen sama orang miskin, cinta sama orang miskin. Nih orang udah miskin, udah susah, sengsara, 2 tahun kita corona, covid, habis semua dibuat dia. Sial diangkalan lagi zaman susah. Kita disuruh 3M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ya Bapak Ibu. Dia, kita 3M, dia 17M, sial diangkalan. Habis bansos korupsi, sial diangkalan bener. Rakyat lagi susah, lagi miskin. Bener bang? Enak banget. Ini ceramah begini emang lagi lapar pagi. Apaan aja orang yang lapar suruh ceramah. Ya nggak apa-apa bang, kita namanya bukan benci sama pemerintah, kita kritik, bener. Kalau orang kritik itu bukan berarti orang benci, kagak. Justru kita kritik jangan begitu, rakyat lagi susah. Apa-apa tiap orang kritik dikata salah, musuh itu. Nah kalau setiap orang yang kritik dikata musuh, bagaimana kita mau berdemokrasi, bagaimana kita mau dewasa? Setiap yang kritik, wow tangkap lu, radikal, tangkap. Jakirain capung kali main tangkap aja. Ini kadang-kadang enak buat kita. Kemarin apalagi habis lebaran haji kita banyak banget yang berutuh pada mati semua. Emang penyakit kagak ada, udah atu doang. Pilek kagak ada, batuk kagak ada, liver jantung kagak ada, semua atu doang penyakit covid. Gua naik motor, ngebut kotrek, jatuh, mati, gua ke rumah sakit covid. Lah emang begitu. Sampai teman saya bang, bolnya melonon, ambeien, bol melonon. Bolnya melonon, bawa ke rumah sakit, mati, dikata covid. Lah apa hubungannya bol sama virus? Ya kayak nyambung bener udah. Iya, cara kita udahlah, jangan nakut-nakutin rakyat mulu. Berita tiap hari siang malam nakut-nakutin, mati sekian, orang bertakut. Di kampung, ya gue pilek kena nih, ya gue pilek kena. Udah jangan ditakut-takutin, sekarang udah nggak ada nih, alhamdulillah. Udah bikin acara begini boleh, udah kumpul-kumpul. Wisma Atlet udah sepi, nggak ada, udah. Pasiennya udah kagak ada, semua aman, udah alhamdulillah. Jangan ditakut-takutin mulu, rakyat udah susah, jatuh miskin, ditakut-takutin mulu. Bikin slogan yang enakan dikit ngapa? Jangan nakutin rakyat. Bikin slogan enak aja. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Doa. Ini kan nakut-nakutin rakyat bang. Lo bikin slogan yang enak aja, kawasan wajib pakai masker, cukup begitu udah aman. Jangan pakai nakut-nakutin, lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Bah! Kacau bener. Iya, bikin slogan yang enak-enak aja, adem dilihatnya, dibacanya enak. Jangan nakut-nakutin mulu. Udah takut-takutin nggak pakai masker, kita ngumpet di rumah. Buatan takut, keluar nggak pakai masker razia, bener kan? Nggak pakai masker denda 2,5.
Nggak punya duit suruh push up, suruh nyanyi jalanan, nyapuin jalanan, dimasukin ke kurung batang bang, hukumannya la ilaha illallah. Pakai masker kan ada aturannya, bukan berarti saya nggak pakai masker. Saya pakai masker mulu kemarin, sekarang sebelum untuk kagak ada udah saya kagak pakai. Iya, pakai masker ada aturannya. Pakai masker kemana? Lagi mau jalan keluar ke pasar umpama. Kenapa? Karena ketemu orang yang nggak jelas, pakai masker. Naik motor pakai masker. Ketemu orang yang nggak jelas pakai masker. Ini kadang-kadang PA bener. Bawa mobil sendiri, nyetir sendiri, kaca ditutup kaca mobil, AC kencengin, pakai masker di dalam sendirian, kan PA. Udah di dalam mobil sendirian pakai masker aja, buseng deh. Ada aturannya, tempatnya kita tahu. Suruh jaga jarak, jaga jarak kita. Jaga jarak dengan siapa? Tanya lagi. Jaga jarak dengan orang yang sakit. Dengan orang yang sehat nggak usah. Wah, apalagi kalau udah masuk masjid bang. Orang kalau udah masuk masjid, bayang Jumat, udah mandi dari rumah, udah pakai wangian, udah buat sunnahnya udah dipakai semua, udah mandi bersih semua, masuk ke masjid. Jangankan virus, setan ogah masuk ke pori-pori orang yang sudah masuk masjid. Kenapa masih pakai disilang-silang? X1 X. Bener bang? Lah iya, sembahyang silang X. Wah, jauh-jauh jarak. Kita selfie pada diempet semua, foto ya. Udah kagak nyambung urusan ini mah. Ini kadang-kadang kebijakan ngerugiin umat Islam terus. Bener bang? Iya. Mau terawih nggak boleh, kumpul-kumpul, silang. Bayang Id nggak boleh. Bayang Idul Adha nggak boleh, tutup. Mana nih pulang Pak Wali? Ya ada masih Pak Wali. Ini sama pulang. Iya. Siapa sih itu? Oh, nasi uduk. Bisa aja Kirusti nasi uduk ya. Ada Masya Allah. Nih kita kepengen, ayo bang, mudah-mudahan nih ya enggak, saya belum lama ngobrol sama Pak Gubernur, Pak Anies, saya ngobrol kalau udah lebih 80% vaksinasi DKI Jakarta boleh udah ngaji kumpul begini, buka udah pengajian di mana-mana. Saya kalau jadi menteri saya umumin hari ini dan seterusnya nggak usah pakai masker lagi udah Pak, udah bebas, levelnya saya turunin 0, nggak level 3. PPKM tambahin 7 hari, tambahin 14 hari, tambahin 40 hari, tambahin 100 hari, haul dah tuh PPKM. Kenapa Pak Anies gak mau bikin kebijakan begitu? Karena disorot, sesuatu yang salah disorot mulu, wah dibully di buzzer. Kenapa? Ketakutan buat 2024. Biar tahu bang, enak buat kita. Iya, makanya besok kalau memang beliau mau nyalon 2024, saya paling dulu dah jadi juru kamnya, kita paham semua udah. Belain Pak Anies sama aja belain Islam, begitu. Udah capek kita, udah enak buat dah. Lapar saya, jadi tambah lapar ini begini. Pagi-pagi orang-orang sarapan kita ngoceh aja, ngomel. Maafin nih Pak Wali ya, maafin nih Pak Wali ya, maaf ya deh, Pak Wali mau CS saya. Iya, besok juga saya diundang juga Pak Wali Kota Jakarta Utara, Pak Jali, Bang Haji Ali diundang. Kemarin juga diundang juga sama Pak Wali Kota Jakarta Barat ya. Ilok ya, kita diomelin ngomong begini, ada Pak Wali. Nanti saya laporan kalau Pak Wali ngomel saya, Pak Gub, saya diomelin gitu. Bercanda. Iya bang, kalau saya kan memang Masya Allah. Artinya apa? Kita bilang ngomong begini mana kebenaran. Kritik itu bukan berarti kita benci, enggak. Kita kritik yang membangun, benar bang. Kita semua tahu bagaimana cara menjaga kesehatan, udah paham semua. Alhamdulillah udah landai semua. Sekarang udah gak ada, Jakarta udah gak ada semuanya. Bekasi udah aman tuh dimana-mana bang. Tangerang udah gak ada, bikin acara udah banyak, kumpul orang. Mulai Bogor ya udah gak ngain dari pertama. Orang jam udah berkumpul semua. Tapi alhamdulillah kita menjadi sehat semua. Iya, sehat semua. Biar mudah-mudahan biar kelar nih, ya enggak? Ya kelar ya. Kemuliaan akhlak Nabi, demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit bang. Nabi nengokin orang miskin yang sakit, Nabi makanya sunnah tuh nengokin orang sakit, bawa tentengan,
Datang doang ke rumah sakit nengokin orang sakit, kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus begini, lu apa yang dirasain? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Nah begitu lo, iyalah lo kemarin gak bawa apa-apa. Coba lo bawain jeruk, kali gue rasa-rasa ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Yang ada buah-buahan orang sakit aja makanin, sial di angkalan bener. Ya Allah, nengokin orang sakit sunnah, tuh kehebatan Rasulullah, luar biasa akhlaknya. Apalagi kemuliaannya, wayamshi ma'al armalah. Tuh, Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang. Janda tua, Nabi di belakang jalannya tuh ngiringin. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Kenapa jalan di belakang Nabi? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi dari belakang, ditolongin. Itu tujuannya. Bocah sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia kata? Lelet kata aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyempung jangan tahu di belakang. Kemuliaannya luar biasa akhlak Nabi. Maka ini pagi hari ini kita memperingati Maulid tuh dengan meneladani Rasulullah, kita aktualisasikan akhlak karimah. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Kelar Maulid tingkatin ibadah. Amin. Kumpul di pengajian udah buka. Baru kemarin tuh Jumat subuh udah ada pembukaan pengajian di rumah dinas Pak Gubernur. Alhamdulillah. Tuh ketua MUI pada datang kumpul. Saya diundang kemarin, mereka datang. Iya, dibilang ditanyain Pak Gubernur, setile mana nih? Ya biasa, wirid, gitu aja udah. Nih doain biar Pak Anies jadi presiden, ya gitu aja udah. Girang buat udah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dah 2024 tuh jadi presiden. Amin apa bang yang kencang? Lo mana kagak setuju banget? Iya dah, Iya, saya mah ya, udah buka-bukaan aja dah. Yang lain udah berdeklarasi, kita mau buka-buka aja udah ya gitu dah. Lu ketahuan ya, yang lain udah pada deklarasi di mana-mana, dukung ini ya, biarin saya dukung di sini dah, dukung Pak Anies. Iya, pasangannya belum nih kita ya, pasangannya siapa kira-kira gitu, kita cari dah ya, bisa tile ya, iya. Ayo kalau saya, wah singkatannya lucu, Antil, Anies Tile ya, jelek banget. Ada. Ya Allah luar biasa deh bang, Masya Allah. Ayo kita tingkatin akhlak kita kepada Allah. Ibadah, pengajian siarkan, ramaikan lagi pengajian, kumpul di pengajian. Ngaji kita kumpul begini sama guru-guru kita, luar biasa. Dosa kita diusap. Ngaji kita kumpul, dosa kita diusap bang. Dosa-dosa kita yang kecil dirontongin, diusap, dihapus, ditipek, digebeng. Raba dada kita masing-masing, kebanyakan dosa sama ibadah. Banyak yang sengaja, nggak sengaja, ada semua. Kadang ibu-ibu bikin dosa nggak sengaja, sama laki bikin dosa nggak sengaja. Mau berangkat ngaji, laki diperintah, gua ngaji dulu bang, terlalu hujan, jemuran lu angkatin. Ada begitu, nggak berasa tuh po, lu bikin dosa. Laki-laki tidur, bangunin salah, bangun bang, lihat mau jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh nyet jam, lu aja po yang melek nyet jam, nggak salah itu. Iya, kerjaan lu tidur mulu bang, laki diomelin begitu. Kerjaan lu tidur mulu bang, bagus, udah tidur aja kerja gua, begitu. Laki mau gak ada kalanya po, diomelin kayak apa juga. Bangun bang, gini hari baru mau tidur lu, rezeki lu dipatok ayam. Laki nyetuk, lah emang ayam gue yang panin. Nih, hai Antil, ada jengkong guru. Ya Allah, ayo. Dosa kita banyak yang kecil-kecil dirontokin dah. Apalagi saya nih, sama banyak dosa bang. Apalagi tukang ngomong, emang salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biasa saya diomongin orang. Emang gue tukang ngomong, wajar diomongin. Makanya saya punya prinsip, hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. Nih. Ayo kita ngaji, dosa dirontokin, pahalanya gede ngaji. Datang aja ke majelis taklim, ikutin guru-guru kita. Usah sehingga bisa baca kitab, bawa kitab, bawa aja, nggak bisa kayak kagak. Guru kebet, dua, ikutin guru tutup, lah tutup. Masa guru tutup kita masih kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa bang? Ah boleh kebet tuh.
Bagian dah datang yang model begitu, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat, pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah, pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Luar biasa. Ini kemuliaan akhlak Nabi, kita ikuti dengan kemuliaan kita, akhlak kita kepada Allah. Ayo kita perbaiki ibadah kita sama Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang kita peringati beliau hari ini, kelahiran beliau di bulan Rabiul Awal ini. Mari sama-sama bang, kita sanjung beliau, kita puja beliau, kita puji beliau dengan melantunkan perbanyak sholawat kepada beliau. Kenapa? Ini tanda cinta kita sama Nabi. Karena Nabi cintanya luar biasa buat umatnya. Mana buktinya? Terbukti. Rasulullah udah kebukti cintanya sama kita. Tinggal kita doang membuktikan cinta kita ke Rasulullah. Mana buktinya Rasulullah sayang sama kita? Dunia akhirat bang. Ini ada cerita bang nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Nih. Nanti bang diceritakan dalam salah satu kitab, datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, rebah semua, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru di situ. Ketika terjadi kiamat, Allah berseru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nol. Agak ada yang nongol bang, rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani nampil? Ditantangin sama Allah semua. Mana yang minta 3 periode? Dicari, masih rebah lah. Wah kiamat masih rebah, nggak nongol. Ngapa tawa bang? Lalu Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget udah. Nggak kaget lagi. Baru dihidupin pertama malaikat. Malaikat duluan dihidupin oleh Allah. Seluruh malaikat hidup, bangkit kembali. Maka dibentuk panitia akhirat. Ada panitianya bang. Diatur bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian nyiapin konsumsi siapa? Yang bagian ngamplopin kiai-kiai siapa? Diatur semua. Panitia. Bagi tugas sama Allah. Panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, yang model begitu. Siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugasnya ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kecil kenapa bang? Dicekekin mulu sama tiap malam. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Malik, Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam bang, disuruh nyari kuburan Nabi. Alam lu rata semua, suruh nyari kuburan Nabi. Orang udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail jekongko. Ngerti kongko? Wah orang sama CS nya. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini.
Ini bagaimana nyari kuburan, nyari petukangan aja gak nemu, ini rata semua. Lah kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map, lu kagak nemu, dah hancur-hancuran semua. Terus bagaimana urusan kita berdua ini? Sujud aja sama Allah, minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud bang, dengan izin Allah kebuka tuh kuburan Nabi. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad, kiamat Jibril. Bener kiamat Jibril, bener Muhammad. Romana lu gak percaya amat? Bener ya kiamat, bener. Cius, itu cius saya tambahin doang bang. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Bener ini kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluar dari mulut Nabi yang mulia bang, apa yang keluar? Jibril, kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Malaikat Jibril sampai ngomong, umat lu kayaknya masih pada rebah Muhammad, gue juga gak tahu urusannya. Gue mah tugas gue bangunin lu dari kuburan nih, ngajak ke sorga langsung. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Udah yuk berangkat dah kemon. Tuh akhirnya Jibril sama Mikail bang ngajak Rasulullah OTW ke sorga, naik Grab, naik buruk. Sampai di sorga Rasulullah kayak orang kagak betah bang, bengong. Nabi di sorga mukanya galau, udah kagak enak, bete, gabut. Kan yang punya sorga nggak enak lihat mukanya begitu. Nabi ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob, nggak betah di sorga? Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah enak di sini, udah dapat mobil dinas. Itu mah wali kota ya. Maaf. Itu lagi kelempengan ke sono sih. Ya Allah, maaf Haji Munjirin ya, maaf ya. Saya udah enak di sorga ya Rob, udah enak. Tapi ngapa bengong begitu? Saya bengong mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin begitu, udah di sorga kok, teman lain udah masuk DPR lupa, di demo nggak keluar-keluar, ngumpet aja di dalam. Belum jadi doang kita dirayu-rayu, dibawa stiker, bukan kaos, kudungan. Wah, kalau ngomong tenang aja Pak, pokoknya semua ya enggak, aspirasi saya serap semua ya, semua pokoknya tenang aja. Kalau saya jadi jalanan rata sama air, banjir mulu. Nabi mah udah di dalam sorga, keluar bang. Nabi keluar nengokin kita, baru kita dihidupin. Seluruh manusia dibangkitin kembali. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, laki gak kenal bini, gak bakal kenal empok gak bakal dikenalin melaki empok dari sono. Bini gak kenal laki, masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala bang, panas sudah pasti sejengkal. Sekarang aja matahari panasnya jutaan kilometer, luar biasa panasnya, apalagi sejengkal. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono, mau nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart, Indomaret tutup, nggak nemu. Tapi buat kita yang rajin maulid, disediain kumpul di majlis maulid, sering baca sholawat, Allah sediain. Apa yang disediain? Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri
Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta menabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah, kita minum seteguk gak bakal haus selama-lamanya. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin di sana dia kausan, dia kecekek, rasain kagak dinolongin. Na'udzubillah min. Saat kita butuh pertolongan, inilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar. Rame-rame kita ngadep, rombongan FKMM bawa bendera ngadep ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basyar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami lagi susah. Nabi Adam ngomong, cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue jelai keblangsak ini, punya dosa di surga dulu, gak makan buah fuldi, disuruh gak boleh makan, gue makan juga gembat. Nabi Adam dosanya satu, makan buah fuldi doang, diusir dari surga. Model kayak kita dosa banyak, pengen masuk, agak nyeklek urusan mah. Karena rayu-rayuan ibu Hawa, dirayu sama iblis, ayo dong ayang beb, min makan buah kulinya, makan tuh. Nabi Adam kerayu, perempuan rayunya dahsyat bang, rayuannya. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau kena begangguan godaan cewek barang, teklok kita bang. Bener luar biasa, dirayu makan akhirnya nyangkut di tenggorokan. Nabi Adam ada jendolannya di leher, kita kaum Adam ada jendolan di leher, jakun namanya. Nah empok kalau nggak percaya ntar pegang leher laki empok, pulang dah repe-repe lehernya, tanya, bisikin, bang ini buah huldi ya. Kalau ibu Hawa makan buah huldi nyangkutnya nggak di leher. Kenapa? Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas di dada nyangkut, alhamdulillah, syukur ibu nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul, ribet po. Anak nangis minta teten, ngangkat dengkul dulu, mimi dayang mimi lo, ribet. Alhamdulillah terbelah dua nyampe di dada, syukur terbelah dua. Kalau satu doang, wah kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup tuh, Nabi Adam gak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, sono aja no sama Nabi Nuh bisa kali cuma nolongin, dia mau orang Jawara. Ngadep ke Nabi Nuh, tolongin Nuh, kita lagi kesusahan Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liar, aduh nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua ribet tanggung jawab di hadapan Allah, ngurusin anak satu si kanan susah buat dirawatin nih bocah, gua ajak naik getek dia kagak mau, jamuan kelebu ngikutin orang kafir. Datang sama Ibrahim sono, Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah, jangan mau gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bang, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong sebenarnya jadi lalam, kagak nangis nyengir mulu. Apalagi kalau bohongin rakyat mulu, udah bohong mulu, udah biasa buat bohong merakyat, udah nggak didengerin, udah bohong mulu merakyat kerjaannya. Tenang aja, ndak ada impor bawang, ndak usah impor bawang, cabai impor, ndak impor, bohong. Jangan mau gua dah, datang sama Nabi Isa bisa kali nolongin no. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan, ngadep rame-rame ke Nabi Isa dari jauh udah godek aja. Jangan mau gua Nabi paling susah, Nabi paling miskin gua, bapak kagak punya, bini kagak punya, makanya gua jomblo seumur hidup kagak. Nabi Isa kagak kawin, Nabi Isa nggak kawin, maka umatnya ikut-ikutan bang, nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin karena aja ngikutin Nabi Isa. Kan sayang ya. Lah punya perabotan agak dipakai. Ya Allah, satu-satunya yang nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi manggil kita bang, ummati analaha, ummati ta'ali, umatku sini sayang, sini. Nabi manggil kita, masya Allah. Yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat nggak sembarangan, enak aja loh, ada tandanya bang. Jadi dipanggil sama Nabi di hari kiamat ada mereknya apa Ustadz? Mereknya bukan gambar partai, bukan.
Mereknya Nabi sendiri yang bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat mukanya bersinar, yang aku panggil bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu jangan kecil hati. Di akhirat nanti bang, wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Bongatan hitam? Kebangatan hitam karena sering wudu. Maka ini maulid sukses berhasil. Ayo ajaran anjuran Nabi kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pas teng 7:30. Emang nyarapin guru ya. Nah, Pak Wali juga mau buru-buru pulang tadi, mungkin kagak enak tadi sama saya katanya gitu ya. Tadi Pak Wali mau buru-buru pulang. Terus Pak Wali ada acara lagi. Pak Wali kegiatan ini hari ini ya. Ya, Wali ada jadi. Dah, ya. Ini aja, kesian ini bang yang berdiri capek banget. Abang enak duduk. Ini kita duduk enak, berdiri aja dia. Ya Allah, ntar kan bola, pada kejar kaki ini sakit. Maafin bang ya. Ya dah, ini aja dah kapan-kapan kita mulai bang lapar bang. Lu dia tega banget belum nyarap ini. Nggak enak banget makan kalau nyarap ya dah. Dah ini aja, sampai emang suruh terus ini. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Bejohor. Sampai mati aja bang, terus tanggung sampai johor sampai mati Ustaz di situ. Udah berapa Ustaz yang mati ceramah di sini? Ya Allah tega buat bang dah. Ini aja. Ayo sama-sama. Intinya ya kita sudah paham semua bahwa Rasulullah sebagai contoh buat kita. Jadikan contoh dan idola buat kita. Insya Allah dalam segala segi apapun kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz saya guru, Rasulullah ngajar. Ustaz saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Ustaz saya ini mubalik, Rasulullah dakwah. Ustaz saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulum. Ustaz saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit semua ada pada diri Rasulullah. Mudah-mudahan ini semua sebagai ilmu buat saya pribadi, buat kita semua dapat mengamalkan ajaran dan anjuran Rasulullah sedikit demi sedikit. Insya Allah kita diakui sebagai umat Rasulullah dan kumpul kembali nanti bersama Rasulullah di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak semua kita dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jangan kemana-mana sebelum ditutup sama doa. Kita doa langsung, nanti guru kita yang doa, dan insya Allah doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.